Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semuanya. Balik lagi, selamat datang kembali di Fajru Baidillah Channel dengan saya Fajru Baidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Hari ini saya ditemani oleh salah satu teman saya yang bernama siapa, Bang? Kenalin dulu namanya. Nabi Ahmad Hotib, Mugi Rama, Syur Ramadan, Al-Bukhari, Al-Bayhaqi, Romali Abbas, Indra Musa, Al-Mansuri, Syafur Rahman, Syamdul Qadir Jalani. Udah. Lagi aja TB. TB ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan Sunda sampai hal-hal yang sedikit lebih berat ya. Karena di pembahasan kali ini kita akan membahas soal keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sunda pada khususnya ya. Siap. Tentunya dalam sudut pandang Islam. Baik. Betul. Oke, dalam pembahasan kali ini setidaknya saya sudah mengumpulkan 11 pertanyaan utama yang untuk dipertanyakan kepada teman saya ini sebagai sebagai apa dulu di sini? Sebagai kekasih yang tadi anggap. Jadi sesuai dengan tema kita ya, karena kita akan membahas keyakinan yang tapi sesuai dengan pandangan Islam. Jadi teman saya ini berlatar belakang pesantren. Oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan mungkin akan mengandung konflik ya, akan mengandung perang dunia ketiga. Siap. Karena sensitif sekali ini. Ya, jadi mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaannya itu bisa mengandung sebuah kesensitifan ya. Mengandung vitamin. Jadi mohon maaf karena sebuah pertanyaan itu kan muncul dari ketidaktahuan ya, dan ketidaktahuan itu bisa dimaklumi bahkan dimaafkan ya. Dan nggak ada pertanyaan yang salah, yang ada pertanyaan yang nggak masuk akal. Tapi jawaban itu ada yang jawaban yang salah dan ada jawaban yang benar. Dan itu akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai yang menjawab. Oke, jadi ayo kita mulai videonya. Oke teman-teman, kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Abdul Hotib. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa orang Sunda kalau ngomong itu selalu ada kata mah, atuh, da, itu menurut Anda gimana? Menurut saya ya. Karena menurut saya itu tiap-tiap daerah atau tiap-tiap daerah lah ya memiliki budayanya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan Anda bertanya kenapa orang Sunda selalu menggunakan kata mah, euy atau sejenis jing, soalnya kalau misalkan orang Sunda menggunakan kata kata-kata yang di luar dari budayanya sendiri, itu mereka tidak merasakan karakteristiknya mereka sendiri begitu. Sudah sih. Jadi kalau menurut saya kenapa orang Sunda itu menyelipkan kata-kata itu mungkin ya karena kebiasaan dari bahasa Sunda itu sendiri, karena selalu mengandung selipan kata-kata itu ya. Jadi kalaupun dia orang Sunda itu berbahasa Indonesia, pasti dia akan menyelipkan kata-kata itu ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa orang Sunda nggak bisa ngomong F? Saya bisa. Misalkan fitnah ya bisa, tapi setiap menggunakan kata yang mengandung huruf F itu tidak pas ya. Misalkan fitnah kan, tapi kalau ngomong fitnah, Fasrah gitu. Ya. Pasrah bisa kan? Iya, kenapa menurut Anda gimana? Mungkin udah suatu kecapan yang sangat melekat ya di orang Sunda itu. Jadi F itu mungkin menurut mereka tidak selalu dipermasalahkan. Jadi B aja gitu. Jadi F itu nggak mempunyai arti yang besar buat mereka. Yang penting mereka melontarkan apa yang ingin mereka bicarakan gitu. Jadi buat teman-teman sedikit informasi aja ya, kenapa orang Sunda itu nggak bisa ngomong F, karena di dalam aksen bahasa Sunda itu nggak ada huruf F. Benar? Nggak ada. Jadi di bahasa Sunda itu nggak ada huruf F. Ya, jadi ya
orang Sunda ya pasti nggak bisa ngomong F. Bisa F, tapi kalau di haja-haja fitnah nggak fasih F-nya gitu kan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu kenapa orang Sunda kalau nyebut orang yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu dengan satu istilah aja, orang Jawa. Mau dia orang Jawa Tengah, mau dia orang Jawa Timur, orang Brebes, Surabaya, Sidoarjo, tapi kita akan bilangnya itu orang Jawa. Beda dengan orang Jawa menyebut orang Sunda itu pasti orang Jawa Barat, ya orang Jawa Barat gitu. Kenapa itu? Ya menurut saya karena kalau misalkan orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur nyebutnya orang Jawa untuk orang Sunda, tidak mungkin kalau misalkan mereka menyebutnya orang asing karena mereka diam di Pulau Jawa gitu. Menurut saya simpel sih. Kalau menurut saya kenapa orang Sunda itu nyebut orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dengan sebutan istilah satu doang ya, Jawa. Mungkin karena orang Sunda itu sebul, males. Dia gak mau menyebutin misalkan dia Brebes, ya dia bilang Brebes gak mau. Kita lihat aja dari bukan kesebul sih, bukan kesebul, bukan kemalas, tapi lebih keribet. Iya, betul. Karena ribet aja kalau bilang ya mending ya udah Jawa aja gitu kan. Itu pun tercermin dari makanan-makanan Sunda seperti cilok. Dia padahal cilok itu kan aci dicolok. Kalau kan kepanjangan ya singkat aja cilok kan, gitu kan. Ya kan. Jadi itu adalah pengaruh dari orang Sunda itu sebelum. Ya udahlah kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya, ke yang keempat yaitu kenapa orang Sunda enggak mau disebut orang Jawa padahal tinggal di Pulau Jawa? Gimana? Kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa padahal tinggalnya di Pulau Jawa? Padahal tinggalnya di Pulau Jawa. Ya karena mereka merasakan apa ya? Merasakan dirinya mereka bukan orang Jawa, orang Sunda. Ya memang tinggal di tempat di daerah yang disebut Pulau Jawa, tapi kan mereka dalam artian bukan di pulaunya, tapi mereka merasakan apa ya, ciri khas Sundanya. Iya. Jadi saya pernah punya pengalaman teman. Jadi misalkan apa ya, aku lupa lagi. Jadi misalkan apa sih tadi pertanyaannya? Kenapa orang Sunda itu nggak mau disebut orang Jawa padahal tinggal di Pulau Jawa? Karena di Jawa itu ada dua kata Jawa itu mempunyai dua hal yang berbeda. Ada Jawa sebagai pulau, ada nama Jawa sebagai suku. Oh ya. Jadi kalau misalkan orang Sumatera atau orang Kalimantan nyebut orang Sunda, kamu datang dari Jawa ya? Ya emang betul kami datang dari Pulau Jawa. Tapi kalau disebut kami orang Jawa ya mungkin kurang setuju ya. Karena kata Jawa sendiri itu kan punya dua hal yang berbeda ya, yaitu Pulau Jawa sama suku Jawa. Beda sama di pulau-pulau lain, misalkan di Pulau Sumatera nggak ada suku Sumatera, ya kan? Ya nggak ada. Jadi ya mungkin itulah ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu bener nggak sih orang Banten itu lebih senang disebut orang Banten daripada orang Sunda? Anda ini sebagai orang Banten lebih senang disebut orang Banten atau lebih senang disebut orang Sunda? Orang sopan. Ya betul, orang Banten. Tapi nggak bener nggak sih itu? bener nggak bener sih, nggak semua orang Banten senang disebut orang Banten. Nggak semua orang Sunda disebut senang orang Tapi Banten. untuk Anda sendiri, Untuk saya sendiri, lebih senang disebut orang Banten atau disebut kalau saya lebih senang disebut orang Sunda daripada orang Banten. Kalau saya sih lebih senang disebut orang Banten daripada orang, ya nggak masalah disebut orang Sunda karena memang orang Sunda, tapi saya lebih senang disebut orang Banten. Tapi karena kenapa? Karena kalau saya disebut orang Banten itu udah pasti Sunda, karena Banten itu adalah Sunda. Kalau saya Sunda, milih Sunda, berarti saya belum tentu Banten, karena Sunda itu belum tentu Banten. Tapi bagaimana apa keyakinan masing-masing orang kan? Ya. Bukan begitu? Ya betul. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa tanggapan Anda? Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu ada? Percaya. Ada. Apa? Percaya ada.
Bagaimana Anda bisa menjelaskan Nyi Roro Kidul ada? Karena apa ya? Karena bukan satu atau dua orang doang yang Ngomong. bercerita tentang itu. Percaya nggak percaya sih, tapi kok ada. Ya, kalau untuk saya sendiri sih kalau bicara soal Nyi Roro Kidul ya, kalau ditanya percaya atau tidak Nyi Roro Kidul itu ada, ya saya percaya sebagai jin. Kalau ditanya apa dipercaya sebagai makhluk Ya, iya. sebagai Nyi Roro Kidulnya, ya saya nggak percaya. Tapi kalau sebagai jin, Ya, saya percaya. maksud saya itu. Jadi Ya. kalau misalkan makhluk Nyi Roro Kidul berwujud wanita atau kayak gimana, itu saya nggak percaya. Tapi yang saya percaya Nyi Roro Kidul itu jin gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang itu menafsirkan bahwa Nyi Roro Kidul memang ada gitu. Dan itu berkembang di sana bahwa mitos tentang baju hijau. Pernah dengar kan? Pernah. Jangan itu gimana? Apakah misalkan kita mempercayai mitos itu keluar dari ajaran atau gimana itu dalam pandangan Islam gimana tuh mempercayai bahwa orang yang memakai baju hijau ke mana pantai selatan itu bakal ditarik oleh Nyi Roro Kidul tuh. Bagaimana dalam pandangan Islam? Bagaimana ya? Nggak tanggapan saya menurut saya nggak terlalu menarik sih dengan warna hijau atau bagaimanapun. Soalnya Nggak ngaruh ya? nggak ngaruh. Soalnya apa? Keyakinan manusia berbeda-beda. Iya, iya. Jadi Tapi kalau ada orang yang percaya bahwa dilarang memakai baju hijau ke pantai selatan itu gimana? ada larangan. Ada mitos seperti itu bahwa jangan ke pantai selatan nanti karena Nyi Roro Kidul tertarik pada jadi mitosnya tuh gini kalau kita pakai baju hijau ke pantai selatan kalau kita berenang gitu mitosnya sih bakal ditarik sama Nyi Roro Kidul itu ceritanya gimana? Percaya terlalu percaya jangan, tapi waspada kita harus. Iya. Waspada kita harus. Tapi berbalik kepada hati masing-masing bahwasanya apa ya keyakinan sendirilah yang membawa dampak baik atau buruknya kepada dirinya sendiri gitu. Oke, bicara tentang masih bicara soal keyakinan. Sekarang kita ke pembahasan yang lebih berat. Jadi pertanyaan yang sekarang itu adalah di mana Tuhan berada? Di mana Tuhan berada? Di hati orang yang iman. Di hati orang-orang yang percaya. Yang beriman. Iman itu percaya kan? Iya. Percaya itu iman. Jadi kenapa ini menurut Anda kenapa Tuhan itu tidak menembongkan dirinya menampakkan dirinya agar tidak ada perselisihan di antara umat manusia di mana gitu kenapa? Karena sulit ya untuk dijawab karena ini menyangkut tauhid. Takut saya bukannya apa ya bukannya mengalihkan pertanyaan Anda, menghindari pertanyaan Anda, tapi saya takut dalam ucapan saya mengandung hal-hal yang bisa membuat saya keluar dari agama saya. Oke, saya hargai itu. Dan mungkin memang sesuatu tentang Tuhan itu memang sulit dijelaskan ya, karena memang itu untuk di orang-orang yang mempercayai. Jika orang tidak mempercayai adanya Tuhan, maka dia tidak akan menemukan Tuhan itu di mana ya, betul? Pada dasarnya kan Tuhan itu berada dimanapun, tapi dia tidak bisa ditunjuk dengan ini dan itu dan apapun itu. Tapi walaupun sebenarnya Tuhan itu kan wajahnya terpantul di setiap ruang. Kalau sebenarnya Tuhan itu melampaui segala ruang. Ya sedikitnya mungkin begitu menurut saya. Kurang lebih ya. Ya kurang lebih. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan kebetulan dan takdir? Perbedaan kebetulan dan takdir. Menurut saya nggak ada perbedaan, nggak ada persamaan. Orang yang menyebutkan kebetulan itu mereka orang yang menyebutkan kebetulan itu mereka orang-orang yang tidak mengerti dari takdir. Oh, jadi orang yang bertanya
apa perbedaan kebetulan dan takdir itu dia tidak mempercayai apa konsep takdir itu sendiri. Nah, ya gitu. Karena pada dasarnya nggak ada yang namanya kebetulan. Semua udah ditakdirkan gitu. Udah ada kode dan kodarnya. Oh, jadi teman-teman, kebetulan itu sendiri dalam kehidupan nyata tidak ada ya. Karena sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu sudah tertulis di dalam takdir itu sendiri ya, sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Dan kehendak Tuhan itu yang disebut kita. Ya Betul? kayak misalkan Anda mau wawancara saya itu udah takdir Anda, udah takdir saya Sudah diwawancara. ada Iya. di sana ya. Nggak ada kebetulan ketika Anda mau mewawancari, lewat di jalan, sekalian lah mampir ke podcast. Ya yuk kita wawancara. Nggak ada kebetulan, tapi itu udah takdirnya koda dan kodar. Oh iya. Takdirnya Allah. Jadi sesuatu yang Hati-hati ya sayang. jadi Tutup nih. jadi sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi itu disebut takdir. Jadi kebetulan tuh nggak ada ya. Nggak ada. dalam- Nggak ada. Oke, clear ya. Lihat. Oke, untuk bicara soal takdir ya. Nah, jika hidup ini adalah takdir, ap- artinya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ya. Lalu kenapa setelah kita mati kita dimintai pertanggungjawaban? Ya, gimana? Karena dalam diri kita itu mempunyai ruh ya. Ya, ruh. Jadi itu yang bertanggung jawab pada nanti kita dibangkitkan. Kenapa ruh itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Karena sudah berjanji sama yang membuat ruhnya sendiri. Apa? Khalik, yaitu Allah. Kapan perjanjian itu dilakukan antara roh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Anda bertanya kapan, saya mungkin belum lahir. Iya, maksudnya dalam fase kehidupan manusia itu sejak kapan? Apakah dia semenjak dalam perut atau di mana melakukan perjanjian ataukah sebelum masih berbentuk roh atau bagaimana? Kalau Anda bertanya menyangkut ke hal itu, mungkin itu lebih jauh ya, lebih menyimpang dari pertanyaan Anda sebelumnya. Karena apa? Karena saya menaukidkan atau menjelaskan atau menegaskan bahwa saya tidak ingin dari kata-kata yang keluar dari mulut saya itu membuat saya keluar. Jadi Anda ini berusaha untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang Bukan menghindari pertanyaan yang mempunyai potensi untuk membuat salah paham publik ya. Oke. Saya hargai itu dan saya bisa mentoleransi itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, jika kemarin itu ada video viral ya tentang, jadi kita kan tahu bahwa di Cianjur itu terkena musibah gempa ya. Jadi kita turut berduka cita dulu ya atas musibah yang menimpa Cianjur. Jadi pada video viral yang kemarin itu ada sebuah gereja yang memberi bantuan kepada korban Cianjur ya gempa. Tapi di video tersebut ada seseorang yang mencabut tulisan mencabut tulisan gereja itu. Entah itu alasannya untuk apa. Itu bagaimana? Padahal kan tujuan si gereja itu untuk membantu orang Cianjur, tapi kenapa tulisan gereja itu dicopot itu? Gimana? Saya bukannya bertanya balik kepada Anda, tapi saya ingin tahu lebih detail. Apakah bantuan dari petugas gereja itu dimakan oleh rakyat Cianjur itu sendiri? Mungkin mungkin bantuan yang diberikan oleh gereja itu pasti dimakan oleh sebagian orang Cianjur, tapi untuk yang mencabut ini entah itu dia memakannya atau tidak. Itu bagaimana? Itu termasuk orang yang munafik ya menurut saya. Kalau dia sampai memakan bantuannya, dia memakai bantuannya dia merobek tulisan bantuan dari gereja, tapi dia memakai bantuan dari si gereja, itu termasuk orang yang munafik. Bahkan orang yang munafik itu jangankan dibenci Allah, dibenci sesama manusia aja pasti kan. karena kan hal-hal yang seperti itu bisa memecah suatu bangsa ya. Nah, Memecah, karena
untuk membantu seseorang itu kan bukan soal agama, betul Ya, nggak? betul. Karena kan membantu yang terkena musibah itu soal kemanusiaan, Iya, betul. dan kemanusiaan biasanya selalu di atas segalanya. Iya. Dan mungkin hanya itu, pertanyaan sudah habis. Mungkin Pak, apa yang saya lontarkan dan apa yang Anda Pertanyakan. apa namanya? Menambahi dari kata-kata saya, dari Ya. jawaban-jawaban Ya, ya. aja mungkin apa namanya? Bisa. Para teman-teman semua bisa memahami dan bisa apa namanya? Bisa memahami apa yang kita sampaikan Ya, lah. Jadi tujuan kami itu menyampaikan untuk mengklarifikasi apa sih keyakinan-keyakinan yang berkembang pada kehidupan masyarakat kita, dan apa video yang viral kemarin ya. Jadi mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan saya eh, kurang enak didengar, karena suatu pertanyaan itu harus ditanyakan karena kita muncul dari ketidaktahuan. Karena ketika kita menanyakan ketersesat di jalan, tidak mungkin kita tidak bertanya, betul? Betul. Karena Pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. justru jawaban lebih penting. Salah. Ya udahlah, Tutup. udah mau tutup guys, udah mau tutup. Kita tutup aja videonya karena kita tutup. Dan terima kasih juga buat SDSJK karena sudah memfasilitasi kami. Dan ini endorse bukan nih? Aduh, SDSJK ya. Jadi oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan saya Fajrul Baidillah, dan Saya TB Tim. dan dia adalah karyawan ST. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa share jika videonya bermanfaat. Saya Fajrul Baidillah, dan Saya TB Tim. seperti biasa sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam melestari.